Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur atas anugerah-Nya sehingga kita boleh menikmati, menghirup udara di pagi hari ini. Dan sebelum kita melakukan tugas aktivitas, baiklah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman di dalam kita melakukan aktivitas. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang malam yang boleh kami lalui. Kami boleh menghirup udara segar di pagi hari ini. Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, bahwa sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, biarlah firman-Mu dapat kami jadikan pedomani untuk kami melakukan tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Dan Tuhan memberkati segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema menyerukan pertobatan. Sebagai orang percaya, biarlah kita memiliki kerendahan hati dalam melayani kehendak-Nya, karena semua itu adalah anugerah Tuhan semata. Jika dipercaya dan dipakai oleh-Nya, itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita pintar dan bukan karena kita kaya. Jadi tidak ada alasan sedikit pun untuk kita menjadi sombong, apalagi sampai mencari hormat dan pujian dari manusia. Tugas kita adalah menyatakan kebenaran dan membawa umat kepada pertobatan. Pula, memberitakan Injil tidak harus dengan sarana dan prasarana yang harus lengkap. Buktinya, Yohanes Pembaptis tidak berkhotbah di tempat-tempat yang besar atau gereja yang megah, tapi justru berkhotbah di padang gurun Yudea. Baginya yang penting adalah menyelesaikan tugas dan misinya bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus sendiri yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demi apa? Demi menyelesaikan tugas dari Allah Bapa, bahkan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Dalam pelayanan pun, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang tegas. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak takut untuk menyerukan supaya semua orang bertobat. Ia tidak takut menelanjangi dosa-dosa manusia. Ia tidak takut menegakkan kebenaran Injil. Sebab jika manusia tidak segera bertobat, mereka akan mengalami kebinasaan kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bukankah kita seringkali takut dan malu menyerukan kata pertobatan? Saudara, jauhkanlah hal itu dalam benak kita. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tiada lain agar saya dan saudara memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada pendosa agar bertobat. Hal ini harus kita kerjakan sebagai buah dari pertobatan kita. Sebab mengapa? Bila kita tidak menyerukan pertobatan, maka Allah akan meminta pertanggungjawab dari kita atas nyawa si pendosa dalam keberdosaannya. Yehezkiel 3 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya
daripadamu. Oleh karena itu saudara, mari serukanlah pertobatan. Yakinlah Roh Kudus akan memimpin, mengurapi, dan menyertai setiap seruan pertobatan yang keluar dari mulut kita. Sehingga orang jahat, orang berdosa bertobat. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dalam hidup kita, anak-anaknya, hamba-hambanya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan pagi hari ini. Berkatilah ia dalam hidup kami, agar kami diberikan kekuatan, keberanian untuk dapat menyerukan pertobatan kepada setiap mereka yang masih dalam keberdosaan, hidup dalam dosa. Bapa, seluruh kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami dan memberkati, membuat berhasil segala apa yang kami kerjakan. Dan kami memohon segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami, bahkan bibit-bibit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan angkat semuanya itu sehingga kami kuat, sehat, dan kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Amin.